Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anas Suprihatna. Saya mahasiswa PPG dalam jabatan periode 2 tahun 2023, jurusan Sejarah Universitas Negeri Medan. Pada hari ini, Selasa 13 Juni 2023, akan melaksanakan praktik pembelajaran inovatif dengan model pembelajaran Problem Based Learning di SMIT Asipa Boarding School Subang, Jawa Barat. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kita kembali lagi ya, berjumpa dalam pelajaran sejarah ya. Oke, sebelum kita mulai kegiatan pembelajaran pada kesempatan kali ini, silakan ketua kelas untuk memimpin doa. Musyaidan. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulan. Rabbi zidni ilma warzuqni fahman. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya Bapak akan cek kehadiran dulu ya. Hari ini siapa yang tidak masuk? Ahmad Munadil Haq, Pak. Siapa? Ahmad Munadil Haq. Jidan. Kenapa Jidan? Sakit. Jidan sakit. Terus siapa lagi? Ahmad Munadil. Ahmad Munadil. Kenapa Ahmad Munadil? Sakit. Ada lagi? Yes. Yes. Kenapa yes? Iya. Sama Abdurrahman Nopal. Abdurrahman Nopal. Kenapa Abdurrahman Nopal? Sekarang silakan bisa dicek dulu ya di sekeliling kalian, khawatir ada sampah atau bekas makanan, minuman yang tersimpan di sini. Sekarang terlebih dahulu. Sudah ya, insyaallah bersih ya. Gimana kabarnya pada kesempatan kali ini? Alhamdulillah ya, pada sehat semua ya. Oke. Sebelum kita mulai pembelajaran, tadi kan kalian sudah belajar mata pelajaran lain ya. Mungkin peralihan pelajaran membuat kalian agak bosan ya, bosan atau perlu suasana baru. Maka dari itu untuk sekarang agar motivasi kalian meningkat, kita akan menyanyikan lagu nasional agar memicu semangat berjuang karena kita sedang belajar mata pelajaran sejarah. Oke, Bapak akan tampilkan di sini ya. Ya silakan Bapak minta kalian untuk berdiri semuanya. Sama. Kita menyanyikan bersama-sama ya lagunya ya. Kemudian hafal ya. Ini lagu Maju tak gentar membela yang benar. Maju tak gentar hak kita
berserang, maju serta mengusir penyerang, maju serta tentu kita menang. Bergerak, bergerak, serentak, serentak, menerkam, menerjang, terjang, tak gentar. Kita kan pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas terkait dengan pergerakan nasional, kemudian juga proklamasi kemerdekaan ya. Mudah-mudahan masih ingat ya dengan materi-materi tersebut, karena pada pertemuan kita kali ini kita akan melanjutkan gitu ya, akan melanjutkan materinya. Memang pasti ada keterkaitan gitu ya antara materi yang sebelumnya dengan materi yang sekarang, bagi sejarah. Karena memang terkait dengan tuntutan peristiwa yang berlangsung secara terus-menerus. Pergerakan apa yang akan kita pelajari pada pertemuan kali ini? Oke, silakan bisa dilihat ya di depan terkait dengan pertemuan kita kali ini adalah terkait dengan perjuangan mempertahankan kemerdekaan Indonesia dari ancaman sekutu dan Belanda. Dalam materi apa yang akan kita pelajari pada pertemuan kali ini ya. Kemudian ini untuk komposisi dasar dan indikator pencapaian potensinya terkait dengan menganalisis strategi dan bentuk perjuangan bangsa Indonesia dalam upaya mempertahankan kemerdekaan dari ancaman sekutu dan Belanda, yang memiliki informasi dari berbagai sumber belajar tentang strategi dan bentuk perjuangan bangsa Indonesia dalam upaya mempertahankan kemerdekaan dari ancaman sekutu dan Belanda. Kalian buka bank data, silakan. Di sana ada pretest ya, ada pretest. Silakan bisa dicoba kerjakan dulu ya sebelum kita pelajari terkait dengan materi terkait dengan perjuangan pertahanan kemerdekaan Indonesia dari ancaman sekutu dan Belanda. Silakan bisa dikerjakan terlebih dahulu terkait dengan pretestnya ya, pretest yang tulisan pretest. Pendidikan yang bikin kita konsisten masuk 10 besar dunia dalam membaca, berhitung, dan sains satu dari bawah. Tapi di luar itu semua, ada satu masalah besar yang sebenarnya mungkin kita sering dilewat. Dari 2 tahun sebelum teks proklamasi dibacakan, ternyata ada tokoh yang udah memprediksi, yaitu alasan kenapa Indonesia sulit maju. Siapakah dia? Dan apakah masalah itu sebenarnya? Dia adalah Bapak Republik Indonesia tak menolak. Dia bilang kalau masalah bangsa kita adalah cara berpikir yang sesat dan tertutup, selalu ngaitin hal-hal mistis dan tahayul. Kenapa begitu? Karena baginya ini ibarat bermain dengan api yang bahaya. Karena mental kayak gini bikin orang-orang malas berpikir dan nyerah sama nasib. Dan ujungnya jadi gampang ditipu dan dikendaliin sama orang yang lebih pintar. Benarkah dan kalau begitu apa yang mesti kita lakuin? Pertama, kita harus akui dulu bahwa hal kayak gini itu memang masih terjadi di negara kita. Ya, bergantung ke mitos, bukannya mikir secara rasional. Contohnya kalau mau masuk suci ya, bukannya belajar malah pakai jimat. Karena penyakit yang harusnya karantina malah lari ke orang yang katanya pinter. Dan begitu ada tetangga yang punya duit banyak, malah dituduh suka jaga lilin malam-malam. Mungkin kemalasan yang pikir ini juga lah yang akhirnya bikin kita gampang kena kabar palsu. Oke. Untuk selanjutnya silakan siapa yang mau membacakan hasil dari apa yang didapat. Pak. Oke, silakan. Oke, bismillah, langsung saja. Dengan KPD individu ini berarti dari pertama perhatikan video yang ditayangkan, sudah kita tayangkan bersama-sama, tadi sudah kita lihat bersama-sama. Yang kedua, tuliskan masalah-masalah yang ada pada gambar dan video yang sudah disampaikan.
Dan menurut jawaban saya yang pertama, alasan mengapa negara kita Indonesia ini masih sulit maju atau berkembang itu jelas dikarenakan oleh pola pikir yang tertutup dan sangat percaya terhadap mitos-mitos dengan mengaitkan semua hal yang terjadi di dunia ini kepada mitos dan kepercayaan yang belum tentu benar. Nah, kemudian juga tingkat pendidikan yang rendah dan masih rendah gitu, minat baca yang kurang dan sebagainya. Selanjutnya pertanyaan nomor 3, berikan argumen-argumen menurut pendapat sendiri terkait dengan masalah-masalah tersebut. Menurut saya, argumen yang bisa saya berikan kepada kawan-kawan semua agar negeri kita bisa lebih berkembang dan maju lagi, yang pertama kita harus merubah pola pikir kita dari berpikir rasional. Jangan selalu mengaitkan semua yang terjadi di kehidupan ini dengan mitos-mitos yang ada. Kita harus berpikir secara bertahap rasional, apakah ada penjelasannya secara ilmiah dan apakah bisa dibuktikan juga secara ilmiah. Kita harus tahu itu. Dan apabila pendapat kita salah atau ada pendapat baru yang ternyata lebih benar dan terbukti, maka kita harus berpikiran terbuka terhadap pernyataan itu dan kita menerimanya. Dan kita juga tidak menutup diri terhadap perkembangan baru dari luar dan sebagainya. Dan terakhir, argumen saya adalah agar negeri kita lebih maju juga, intinya adalah kita harus banyak bertanya. Kita harus banyak bertanya dan kita harus banyak mencari tahu atas jawaban dari pertanyaan-pertanyaan yang kita belum tahu itu, agar wawasan kita lebih luas lagi. Jadi kita bisa tahu yang tadinya kita nggak tahu, kita tahu, dan pikiran kita berkembang, kemampuan kita juga berkembang, dan negeri ini juga akan berkembang. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oh ya, kita beri aplaus ya kepada Diko ya. Keadaan pada saat itu, untuk lebih jelasnya, yuk kita simak videonya. Agustus 1945, Soekarno membacakan teks proklamasi yang dirancangnya bersama beberapa tokoh di rumah Soekarno. Setelah proklamasi selesai dibacakan, dikibarkanlah bendera merah putih yang telah dijahit oleh Ibu Fatmawati, istri dari Soekarno. Akan tetapi, Belanda kembali datang. Mereka berusaha untuk menguasai kembali Indonesia. Rakyat Indonesia pun tidak terima dan mulai melakukan perlawanan. Saat itulah perjuangan revolusi Indonesia dimulai. Sekutu, termasuk Belanda, membentuk suatu badan komando militer bernama AFNE. Tentara AFNE mendarat di beberapa wilayah strategis Indonesia, seperti Surabaya dan Jakarta pada bulan September, Oktober, dan November tahun 45. Mengetahui hal tersebut, tanah air tentu tidak tinggal diam. Masyarakat mulai bergerak untuk melakukan perlawanan. Perjuangan revolusi Indonesia ini terbagi menjadi dua karakteristik. Pertama, itu perlawanan dengan menggunakan cara fisik. Kemudian, satu lagi perlawanan menggunakan jalur diplomasi. Surabaya menjadi lokasi pertama perlawanan rakyat Indonesia setelah Sekutu kembali menginjakkan kaki di Indonesia. Are-are Surabaya bersama salah satu tokohnya yaitu Bung Tomo dengan heroik melakukan perlawanan terhadap Sekutu. Orasi Bung Tomo yang sangat bergelora dapat membangkitkan semangat para pejuang untuk mempertahankan kemerdekaan. 10 November. Kelompok kita bentuk menjadi 4 kelompok ya, 4 kelompok yang mungkin sudah kita atur sebelumnya ya. Ini kita anggap sebagai kelompok 1 ya, kelompok 1. Kemudian ini kelompok 2, ini kelompok 3, dan ini kelompok 4 ya. Oke. Silakan bisa dibuka LKPD-nya lagi di bank data. LKPD yang kedua terkait dengan aktivitas kelompoknya. Kelompok 1 dengan tema konferensi webinar.
Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan salah satu kerja kami, yaitu simbol perlawanan terhadap kolonialisme 10 November. Pertama-tama akan dijelaskan oleh Abi. Jadi yang pertama, pertanggal 9 November tahun 1945, Inggris mengultimatum akan menggempur kota Surabaya dari darat, laut, dan udara apabila orang Indonesia di Surabaya tidak menaati pemerintahan Inggris. Mereka juga mengeluarkan instruksi bahwa pemimpin bangsa Indonesia dan para pemuda di Surabaya harus datang selambat-lambatnya. Pada tanggal 10 November 1945, pukul 6 waktu Indonesia Barat, di tempat yang sama, tidak ditaati oleh rakyat Surabaya, sehingga terjadilah pertempuran Surabaya yang sangat dahsyat. Medan perang Surabaya kemudian mendapat julukan neraka karena kerugian disebabkan tidaklah sedikit. Sehingga pejuang yang gugur dan rakyat menjadi korban ketika itu, serta semangat membara telah membuat kota Surabaya kemudian dikenal sebagai kota pahlawan. Terjadi di Surabaya di antara Indonesia dengan pihak kolonial. Nah, tentunya perlawanan tidak akan terjadi kalau nggak ada yang bangkitin semangatnya. Jadi kira-kira siapa sih yang bangkitin semangat anak-anak Surabaya ini? Semangatnya semangat para masyarakat Surabaya. Ya. Oke, izin menjawab Abdillah. Jadi yang menyemangati para masyarakat Surabaya ini adalah tidak lain adalah Bung Thomas sendiri. Mereka dia langsung berorasi di tempat menyemangati para masyarakat Surabaya untuk bertempur melawan. Kelompok 2 akan mempresentasikan mengenai peristiwa Bandung Lautan Api yang terjadi di Kota Bandung. Tepatnya 70 tahun lalu, peristiwa kebakaran besar terjadi di Kota Bandung. Dalam waktu 7 jam, sekitar 200.000 penduduk Bandung membakar rumah mereka, meninggalkan kota menuju pegunungan di daerah selatan Bandung. Kemudian akan ada timeline poin yang akan dibacakan satu persatu dari paling bawah. Pada tanggal 12 Oktober 1945, pasukan Inggris dari Brigade McDonald tiba di Bandung. Tanggal 21 November 1945, bentrokan senjata antara Inggris dan TKR, Tentara Keamanan Rakyat. Pada tanggal 24 November 1945, McDonald menyampaikan ultimatum agar Bandung Utara dikosongkan oleh penduduk Indonesia, termasuk pasukan bersenjata. Kemudian di tanggal 9 Desember 1945 ada pertempuran di Bojong Kakasin, Kabupaten Sukabumi, di mana 100 pasukan sekutu konvoi dari Jakarta menuju Bandung dihadang oleh TKR dan Laskar Rakyat. Pada tanggal 10 Desember 1945, pasukan udara sekutu membombardir Semarang. Pada tanggal 23 Maret 1948, keputusan masyarakat Majelis Persatuan Perjuangan Priangin MP3 menghapuskan Bandung masyarakat evakuasi termasuk pusat pemerintahan. Dan terakhir pada tanggal 24 Maret 1946, api membakar Kota Bandung. Kemudian tokoh nasional Muhammad Toha dan Muhammad Ramdan meledakan gudang milik Jepang berisi 1.100 ton pupuk mesiu di gudang persenjataan milik Jepang. Mungkin sekian presentasi dari kelompok kami, kelompok 2 mengenai peristiwa Bandung Lautan Api. Ada pertanyaan? Bismillahirrahmanirrahim. Untuk pertanyaan dari saya, Bandung Lautan Api, apakah ada seorang pelopor dari terjadinya peristiwa Bandung Lautan Api ini? Ya. Oh, jadi ada ini 2 orang. Namanya
Abdul Haris Nasution. Terus yang kedua ada Muhammad Toha. Terima kasih. Terjawab pada dia. Jawab. Ada lagi yang ingin bertanya? Kami akan mempresentasikan hasil kerja kami yaitu infografis perjanjian Linggarjati yang akan dijelaskan oleh dua teman kami yaitu Abdillah dan Awas. Abdillah dipersilakan. Baik, untuk perjanjian Linggarjati dimulai pada tanggal 4 Februari 1945. Itu konferensi di Jalta memutuskan Hindia Belanda akan dikembalikan ke Belanda bila sekutu menang setelahnya. Lalu pada tanggal 15 Agustus 1945, Jepang menyerah tanpa syarat kepada sekutu. Tanggal 17 Agustus 1945, Indonesia menyatakan proklamasi kemerdekaannya, dan pada tanggal 29 September 1945, sekutu menarik Tanjung Priok. Rakyat Indonesia pun berdemo atas hal itu. Lanjut pada tanggal 1945, dengan formal Paslo Francisco Belanda terhadap 23 sampai 4 April 1946, perundingan Hoklo Sermerhot menolak menerima delegasi Indonesia sebagai wakil negara mereka. Pada tanggal 11 sampai 15 November 1946, perundingan Linggarjati, dan terakhir Desember 1946, Kementerian membuat penafsiran sendiri terhadap hasil Linggarjatinya. Baik, izin bertanya. Bagaimana hubungan antara Indonesia dan Belanda setelah dibuatnya perjanjian Linggarjati? Ya, baik. Pertanyaan hubungan antara Indonesia dan perjanjian Linggarjati. Baik, untuk perjanjian Linggarjati, hasilnya perjanjian Linggarjati, Belanda mengakui kedaulatan Indonesia, tapi Belanda akhirnya berkhianat dan terjadilah agresi militer Belanda satu. Jawab. Hubungannya jadi membaik. Hubungannya baik awalnya, cuman karena Belanda berkhianat, jadi memburuk lagi. Oke, terjawab. Terima kasih. Tahapan proses negosiasi di pihak Belanda dalam untuk mempercepat penyerahan kedaulatan pemerintah Indonesia saat itu masih sembunyi di Bangka. Nah, dan mempercepat penyerahan kedaulatannya, tanggal 2 November 1949 setuju dilaksanakan di Belanda. Selanjutnya kami bacakan mengenang jasa para diplomat yang akan dibacakan oleh kamu. Pertama, ketua dari perwakilan Indonesia itu adalah Muhammad Hatta. Anggotanya terdiri dari yang pertama Mr. Muhammad Rum, yang kedua Profesor Dr. Sumomo, yang ketiga Johannes Leimena, yang keempat Mr. Ali Sastro Widodo, yang kelima Mr. Suyono Hadiloto, yang keenam Dr. Sumitro Jojo Hadikusumo, yang ketujuh Mr. Abdul Karim Pringgo Diglo, yang kedelapan Pol TB Simatupang, dan yang terakhir Dr. Muardi. Sekian. Sekian presentasi dari kami. Selanjutnya akan dibuka sesi tanya jawab. Terus ambil balik ketika gitu dalam cara waktu gitu dan kalau bisa kalau bisa saya harus keras kita itu kan setidaknya selama tahun itu sebelum kemerdekaan mereka mungkin belum bersatu, jadi mereka belum bisa ambil kesimpulan bahwa kalau misalnya cara paling efektif itu harus secara fisik atau diplomasi atau kayak ya komunikasi itu misalnya kayak ini untuk mengambil kita ya kita harus ada effort dari saya juga dan effortnya kalau seperti ya kalau ada cara yang baik untuk melakukan seperti ya nanti Indonesia Ya, terima kasih Pak Hasan. Kita beri aplaus untuk pendapat. Konvensional, kritis dan nasional. Oke, terima kasih Sultan. Kita beri aplaus juga ya pendapat Sultan. Baik, selanjutnya satu lagi ada
Apin, silakan mau memberikan argumen lagi untuk rangkuman. Nah, jadi ini tentang cara-cara ya. Yang disepakati Indonesia tuh memperjuangkan kemerdekaan di bidang fisik. Kalau diplomasi kan, kalau Belanda kan sifatnya kan biasanya merugikan. Kenapa diplomasinya nggak kebijakan aja yang bersedia mengakui kedaulatan Indonesia kayak digarap, Bisa. Kalau sama Belanda kan seperti diketahui Belanda suka berkhianat dan isi perjanjiannya selalu merugikan Indonesia sendiri. Seperti perjanjian Linggarjati yang Indonesia awalnya dari Sabang sampai Merauke cuman yang diakui cuma Jawa sama Sumatera. Terus perjanjian konferensi meja bundar yang menyebabkan Indonesia berubah dari NKRI dan menjadi Republik Indonesia Serikat, dan NKRI dan Indonesia juga menanggung utang Belanda sebesar 4,3 miliar gulden. 4,3 miliar gulden. Ini tentulah hal yang sangat membuat kesal. Sudah dikeduk sumber daya alamnya, sudah dijajah beratus-ratus tahun, kita pula yang menanggung utang mereka. Terima kasih atas argumennya, Apin. Kita beri aplaus juga untuk pendapat sama gitu ya, terkait dengan yang lebih yang lebih nyaman atau yang lebih aman gitu ya, terkait dengan informasi dan komunikasi. Oke, seperti itu ya untuk kesimpulannya. Oke, silakan bisa dibuka, kemudian bisa dikerjakan ya. Sama ya, ini tadi kan sebelum kalian mengetahui informasi, nah sekarang setelah kalian mengetahui informasi, apakah jawabannya sama, salah atau benar, kalian bandingkan dengan proses yang harus dilakukan. Sekarang silakan dikerjakan prosesnya. Kalau sudah selesai, dan ini bisa jadi lebih cepat ya pengerjaannya. Bisa kembali menggunakan Jadi kita simpulkan ya untuk pembelajaran kita pada kesempatan kali ini. Jadi terkait dengan perjuangan kita ya dalam mempertahankan kemerdekaan, ada dua cara ya, ada dua jalur yang ditempuh oleh para pahlawan kita. Ada jalur dengan kekuatan fisik ya, dengan cara berperang gitu ya. Kemudian ada yang dengan jalur diplomasi. Ada keuntungan dan ada kelemahan dan kelebihan yang terjadi ketika memilih perjuangan fisik ataupun ketika diplomasi. Kemudian kalian bisa dapatkan juga ya poin-poinnya yang bisa diperoleh terkait dengan apa saja keuntungan dan kelebihan ketika jalur yang digunakan adalah kekuatan fisik atau berperang, dan bagaimana juga kelebihan dan kelemahannya ketika jalur yang digunakan adalah dengan diplomasi. Seperti itu. Juga terkait dengan pertemuan selanjutnya. Selanjutnya kita di kelas 12 ya. Tadi adalah pertemuan terakhir. Pertemuan selanjutnya untuk sejarah baik kelas 10, kelas 11 dan kelas 12 berurutan gitu ya. Sekarang setelah mempelajari terkait dengan bagaimana perjuangan mempertahankan kemerdekaan dari ancaman kutub dan Belanda, maka untuk materi di kelas 12 itu yang
soalan kita akan pelajari terkait dengan bagaimana perjuangan mempertahankan kemerdekaan dari ancaman disintegrasi bangsa. Justru kita akan pelajari terkait dengan bahwa ada perjuangan bagaimana mempertahankan kemerdekaan dari bangsa. Oke, untuk selanjutnya kita tutup ya kegiatan pembelajaran kali ini. Silakan pada ketua kelas untuk menutup dengan doa. Musaidan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.